Ya. Pak Niko, apa kabar? Luar biasa Mas Beto, Wah, ini memasuki tahun 2024, ya. ya Semangat baru, kebetulan ini minggu baru ya. minggu pertama tahun 2004, Pak. Hari pertama, Hari hari per- pertama ya. Nah, Pak Niko, saya dengar kemarin Pak Niko memberikan tema Ya, untuk tahun 2024 ini kalau tidak salah, perbesar kapasitas, ya, miliki hati untuk melayani dan mengasihi ya, ya. melayani dan mengasihi, betul. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya, perbesar kapasitas. Di sini kapasitas apa, Pak, yang diperbesar? Ya, kapasitas dari pertama masing-masing kita pribadi memperbesar kapasitas berarti menyiapkan wadah, ya, yang selama ini kapasitas kecil, kapasitas kita terlalu sempit. Nah, kita harus siapkan diri kita, perbesar kapasitasnya untuk sesuatu yang lebih dahsyat lagi, sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang lebih powerful. Ya. Ya, ini kalau kita nggak menyiapkan diri, tidak memperbesar kapasitas, nanti kita tidak bisa menerima sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Nah, ini bicara apa? Bicara karakter, kepribadian, mindset. Ya. Ya, ini penting sekali untuk kita semua mengalami lompatan-lompatan dalam kehidupan. Ya. Ya, mengalami berkat-berkat yang besar. Tentunya wadahnya juga diperbesar, kapasitasnya diperbesar. Berarti kapasitas ini tidak hanya kita bicara tentang ekonomi, mungkin semua dari karakter diri kita, hati kita juga apakah diperbesar kapasitasnya? Justru ini imbasnya nanti ke banyak hal, Mhm. termasuk keuangan juga diperbesar, ekonomi diperbesar, usaha diperbesar, kemudian kebermanfaatan juga ditambah-tambahkan, Mhm. keberkahan ditambah-tambahkan, ya gitu kan? Ya. Nah, tentunya kita sebagai masing-masing pribadi, anggota keluarga besar Dinasti Nusantara Group, harus melakukan gerakan yang sama. Ya. Karena kalau kita lihat perjalanan di tahun 2023 kemarin, kita punya tema di tahun 2023, panen raya, tuayan besar-besaran terjadi, dan itu dialami oleh semua keluarga besar Dinasti Nusantara. Ya. Bahkan secara korporat juga kita mengalami pertumbuhan yang sangat dahsyat. Ya, kalau sekarang ini Sudah berapa, Pak? di akhir Untuk tahun kemarin, ya, kita sudah 38 perusahaan, 38. 38 perusahaan. Dan itu di berbagai bidang ya, Di hampir berbagai bidang. meliputi semua. Iya, bahkan yang membuat kita bangga bahwa salah satu perusahaan kita bulan September, ya, saya perjalanan ke Singapura. Mhm. Jadi salah satu perusahaan kita dapat kontrak di Jurong. Jadi ada perusahaan JEL namanya, ya, Jurong Electrical apa itu Limited apa itu? Itu bergerak di bidang Eh, Electrical, jadi elektrikal. electrical. Dan Elektrikal untuk dia menangani seperti smelter dan lain-lain. tambang berarti. Ya, tambang, dan nah, kita masuk di elektrikalnya. Nah, itu ditangani oleh PT Satya Tama Nusantara. Satya Tama Nusantara, ya. Jadi kita dapat kontrak di sana, kemudian juga satu lagi perusahaan namanya Bartek di Singapura juga. Itu menjadi rekanan kita juga. Kemudian nanti kita juga menjadi agensi dari mereka untuk elektrikal juga. Jadi selama ini engineering, ya, selama ini kita nyuplai ke PLN dan Pertamina. Nah, kita punya rekanan dari Bartek tadi di Singapura. Jadi di samping kita dapat pekerjaan di Jurong, kita juga menjadi semacam distributor untuk mechanical electrical, ya, dari Bartek kan itu. Ya. Kemudian satu lagi, kita juga dipercaya atau kerjasama dengan perusahaan dari Cina, yaitu Mesda, yang Iya, alat besar, alat alat berat berat, itu. ya, stone crusher dan lain-lain untuk tambang. Baru ini sudah ada permintaan dari Antam, dari banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah minta alat dari kita ini, ya, yang Mesda itu. Nah, ini sesuatu yang di luar dugaan, ya. Tapi setiap awal tahun kan saya sudah mendapat semacam visi gitu kan. Jadi maka tahun 2023, ya, tahun panen raya, tuayan besar-besaran terjadi. Bahkan eh, di luar dugaan kita juga, seringkali memang
berkat Tuhan itu tidak disangka-sangka ya. Jadi ya kalau kita pakai dugaan, pakai akal ya semua terbatas. Tapi ternyata di luar dugaan ya kayak tambang emas di Kalimantan, Ya. tambang emas di Gorontalo ya. Bahkan di akhir tahun ini ya kita mulai observasi di Irian Oke. ya, Ya. dan besok sudah ada hasil yang dikirim. Nah, ini semua tadi sesuai dengan tema yang kita harapkan di tahun kemarin ya, panen raya, tuayan besar-besaran terjadi. Kemudian masuk tahun 2024, ya, tadi perbesar kapasitas, punya hati ya untuk melayani dan mengasihi. Ya. Ini penting ya, melayani dan mengasihi karena kita bersinergi dengan semesta. Kalau kita lihat semesta ini isinya cuma dua, melayani dan mengasihi. Contohnya, Pak? Contoh ya, Ya. contoh ya. Matahari. Matahari itu hanya melayani dan mengasihi. Dia setiap hari terbit, memberikan kehidupan, Ya. memberikan sinarnya. Ini pelayanan. Betul. Ya, dan mengasihi kepada semua makhluk ciptaannya tanpa membeda-bedakan. Ya, semua diberikan yang sama kan itu. Ya. Nah, kemudian kita bicara air, sama juga air. Melayani, Hujan. ya, melayani kebutuhan umat manusia. Ya. Mengasihi, semua diberikan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Ya, tumbuh-tumbuhan juga gitu, menumbuhkan sesuatu untuk kehidupan manusia. Melayani, memberikan hasil yang terbaik. Ya, semua dikasih hasil yang sama. Tidak pandang agamanya apa, tidak pandang sukunya apa, semuanya diberikan yang sama. Nah, itulah kalau kita mau besar ya, untuk memperbesar kapasitas, lakukan dua hal tadi. Oke. Melayani dan mengasihi. Saya tertarik begini, Pak. Dasar Pak Niko untuk menentukan tema ini apa? Ya, kalau itu saya tidak bisa mereka-reka ya. Jadi saya selalu ada namanya kontemplasi setiap akhir tahun. Ya, jadi Begitu pula dengan tema-tema tahun-tahun sebelumnya. tahun-tahun sebelumnya. Jadi contoh setelah pandemi ya, setelah pandemi, di masa pandemi banyak orang mengalami keterpurukan, kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Waktu itu dari tahun 2020 ke 2021, saya seperti mendapat ini ya, semacam mendapat ada getaran dalam hati saya gitu kan, memasuki tahun 2021. Ya, kamu harus membawa pemulihan, ya, pemulihan. Dan waktu itu tema tahun 2021 itu pemulihan dan keberlimpahan, ya, dipulihkan dan mengalami pemulihan dan kelimpahan. Ya, tahun 2021, ya, tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Kemudian terjadi orang-orang yang datang setelah masa pandemi itu, bahkan di masa pandemi banyak orang datang ke saya karena sebagai seorang konsultan kan itu kan. Orang berkeluh kesah, orang curhat, bahkan dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian kita dampingi dan di tahun 2021 saya mendapat tadi tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Tapi pernah nggak misalkan ada keraguan dalam hati Pak Niko? Misalkan kemarin waktu masa pandemi ya, temanya pemulihan dan keberlimpahan. Begitu banyak kondisi ekonomi terpuruk, tetapi ada getaran itu tadi muncul. Apakah Pak Niko sempat memikirkan dalam tanda kutip, misalkan apa benar seperti ini? Atau memang Pak Niko melangkah? Saya melangkah karena itu tadi kan yang saya dapatkan ya dari Tuhan ya. Saya yakin bahwa itu saya dapatkan dari Tuhan. Maka saya tinggal lakukan, saya tinggal umumkan kepada semua anggota Nusantara Group supaya satu visi juga, satu visi, satu vibrasi, energinya sama. Nah, ternyata terjadi kan itu kan. Terjadi. Banyak orang mengalami pemulihan dan kelimpahan di tahun-tahun itu. Bahkan di masa pandemi pun saya selalu katakan kepada anggota waktu itu, banyak orang melihat pandemi dengan pesimis, ya, ketakutan, kekhawatiran kan gitu. Tapi apa saya katakan? Bahkan saya himbau kepada anggota Nusantara Group waktu itu tidak boleh menerima bantuan.
sebisa mungkin kita harus membantu. Karena saya katakan Tuhan, hari ini aku bagian mengucap syukur,